Selamat siang Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Jadi kembali lagi bersama saya dan di kesempatan kali ini mungkin saya akan membawa satu topik yang relate dengan teman-teman sekalian, yaitu tentang menabung. Ya mungkin di sini ada di antara kalian yang menabung ya. Ya sebenarnya menabung itu bagus sih, tapi saya akan membawakan satu statement penting tentang menabung itu sendiri. Jadi saya akan buka dengan satu statement, yaitu menabung itu untuk orang miskin dan menabung akan selamanya membuat kalian miskin. Dan ini bukan cuma saya loh yang menciptakan argumen ini. Banyak orang-orang terkenal seperti Robert Kiyosaki pun mengatakan hal demikian. Dan ini sebenarnya berlawanan ya dengan apa yang diajarkan kepada kita selama ini, bahwa nabung itu untuk nabung bisa bikin kaya, nabung pangkal kaya. Enggak, tapi mungkin setelah saya telah dengan ilmu makroekonomi ya, ternyata ada betulnya juga sih. Jadi langsung saja kita bakal masuk ke pembahasannya ya. Jadi apa sih penyebab kenapa nabung bikin miskin? Sebenarnya ada satu musuh utama dari menabung itu sendiri. Dan kalau musuh ini tidak ada ya, pasti setiap orang yang menabung akan menjadi kaya. Nah, jadi jawaban simpelnya adalah inflasi ya guys. Dan jadi nanti di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan tentunya solusi-solusi yang bisa kalian lakukan untuk dari inflasi ya. Jadi kita masuk ke pembahasannya, itu tentang inflasi ya guys. Kalau bicara tentang inflasi itu sendiri ya, istilahnya mata duit uang kita itu daya belinya itu melemah. Contoh simpelnya, dulu waktu saya kecil dengan harga 5.000 saya udah dapat satu mangkok bakso paket komplit ya. Sekarang dengan harga 5.000 kalian nggak dapat apa, cuma dapat pentol ya 5 biji. Kalau mau paket komplit, bakso paket komplit itu paling enggak itu 25.000 guys ya. Nah itu jadi inflasi bukan tahayul tapi nyata. Nah terus mungkin di sini siapa di antara kalian mungkin ada yang deposito ya, terutama kalau misalnya untuk bank digital ya, bunganya 6-8% ya. Nah mungkin enggaknya dari di antara kita ya tentunya pikir ya bahwa ternyata nabung deposito ya, kalau saya tahu deposito bunganya sampai 8% per tahun itu udah bisa melawan inflasi, tapi nyatanya tidak guys. Jadi kalau kalian tahu ya, inflasi yang dirilis oleh badan resmi atau badan pemerintah misalnya tuh rata-rata 3-6% per tahun ya guys. Jadi kalian pikir mungkin oh iya masih ada selisih 2-3%. Oke. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa ternyata inflasi itu bukan cuma 3-5 tapi 10-20%. Jadi kalau kalian mungkin penasaran, oke. Jadi simpelnya gini. Inflasi yang dirilis ada total perhitungan dari segala komponen, tapi tidak termasuk dengan makanan dan energi ya. Tapi permasalahannya di sini adalah dua komponen ini, makanan dan energi ya. Makanan misalnya bakso tadi, terus tepung ya, terus energi misalnya bensin. Dua komponen ini ya yang inflasinya sebenarnya paling tinggi ya. Kalau komponen tersebut dimasukkan ke dalam komponen perhitungan inflasi itu bukan cuma 3-5 tapi 10-15% guys. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek sendiri ya inflasi untuk harga pangan ya. Tapi kalau mungkin misalnya kalian mau contoh nyata ya, contoh energi ya, contoh dulu 5.000 tuh dapat 1 liter bensin ya. Sekarang 1 liter bensin ya 10.000 sampai 14.000, itu pun 14.000 masih dioplos. Nah terus mungkin kalian tanya, oh terus caranya kalau menghindari inflasi itu apa? Sebenarnya ada banyak sekali cara sih ya. Misalnya dengan cara kalian investasi, misalnya beli emas ya, beli saham dan sebagainya. Kalian terus selain itu bisa juga berbisnis ya. Kalian buka usaha UMKM itu termasuk berbisnis ya. Terus kalian bisa juga dengan berinvestasi pada diri kalian sendiri. Misalnya kalian bisa beli kelas online ya, bootcamp berbayar gitu ya. Tapi intinya saya mengajak kalian untuk jangan membiarkan duit kalian begitu saja ya, karena pasti nilainya semakin hari semakin turun dan akan membuat kalian miskin ya. Tapi kalau misalnya kalian pikir oh tapi saya mau taruh uang, pasti resikonya tinggi ya. Ya sama aja sih, kalian simpan duit kalian juga resikonya tetap ada ya. Resiko nilai nominal kalian semakin berkurang ya, daya belinya. Jadi intinya adalah ya, kalau kalian tidak mau resiko ya, kalian jangan hidup di dunia ini, karena semua yang ada di dunia ini itu ada resikonya ya.
Nah, setiap orang yang berani mengambil resiko adalah mereka yang mau sukses. Dan seperti biasa ya guys, tidak ada kata terlambat untuk memulai ya. Jadi lebih baik kalian terlambat memulai daripada kalian tidak pernah memulai sama sekali ya. Nah, setelah ini kalau misalnya kalian masih ngotot nabung ya berarti kalianlah yang membuat diri kalian miskin. Sekian dan terima kasih.